ada persaingan ketat antar capres ya, bisa kita melihat ya. Itu Prabowo Subianto nomor 1 dengan angka 24,2%, Anies Baswedan nomor 2 dengan angka 23,8%, Ganjar Pranowo nomor 3 dengan angka 23,7%, AHY 3,4%, RK 2,5%, Muhaimin Iskandar 2,1%, Puan 1,8%, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat ini ada persaingan yang ketat begitu ya, di antara terutama 3 nama, yaitu Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar. Kami juga melakukan uji publik terhadap beberapa skenario pasangan yang itu terdiri dari 4 poros. Poros yang pertama itu adalah poros Prabowo Muhaimin, yang kedua ada poros Pak Ganjar berpasangan dengan beberapa tokoh, yang ketiga itu ada poros Anies Baswedan, yang keempat ada poros Mbak Puan. Ya, saya kira tidak bisa dibantah. Pernyataan itu keluar langsung dari Pak Prabowo Subianto yang kemudian mencoba untuk meraba-raba kira-kira apa maksud dari safari politik yang dilakukan oleh Jokowi, seringkali mengajak Pak Prabowo Subianto. Mungkin ini bagian dari bagaimana Pak Prabowo Subianto mungkin dalam tanda kutip belajar banyak kepada Jokowi yang saat ini jadi presiden, membangun suasana batin kebangsaan ya, mengabdi kepada rakyat dan seterusnya. Tapi yang paling penting sebenarnya Christian, kalau saya ingin berkomentar 2 hal. Pertama, ini kan sebenarnya Prabowo ingin tunjukkan juga kepada publik bahwa Prabowo dulu yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode berturut-turut sejak 2014, 2019, kemudian menjadi Menhan, kan dikhawatirkan Prabowo itu akan menjadi matahari yang akan menandingi Jokowi. Akan ada matahari kembar, kan begitu dulu yang kemudian asumsi-asumsi yang muncul. Ini kan sebenarnya safari politik yang kemudian selalu dihadiri oleh Pak Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Prabowo adalah sebagai menteri yang menunjukkan loyalitas dan totalitasnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tidak ada bantahan-bantahan apapun, tidak ada tudingan-tudingan apapun bahwa Prabowo akan merongrong dan dilalah. Prabowo itu akan menjadi pembanding dan mungkin saja akan berbeda dengan Jokowi. Nyatanya tidak. Ini yang sebenarnya kemesraan yang ingin disampaikan kepada publik dalam konteks itu. Terlepas ya misalnya apa yang disampaikan oleh Prabowo bahwa mungkin ingin diajari tentang politik, tentang kebangsaan, tapi bagi saya satu hal tentang bagaimana Prabowo selalu hadir dalam ajaran Jokowi, ini mungkin juga dari gestur tubuh Jokowi bahwa untuk kepentingan di 2024 Jokowi sangat mungkin akan mendukung Prabowo Subianto. Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi, jadi kalau menteri Pak Jokowi, anak buahnya Pak Jokowi, kalau kemudian dekat dengan Pak Jokowi, itu adalah sebuah kewajaran, kemakmuman kira-kira begitu. Nah itu sebagai menteri Pak Prabowo harus loyal kepada Pak Jokowi, dan memang seperti tadi disampaikan oleh Mas Adi, banyak orang sempat ragu, khawatir Pak Prabowo bisa menjadi matahari kembar misalnya di kabinet dan macam-macam. Ternyata kan tidak terbukti. Survei indikator pada Maret 2023 menunjukkan Ganjar dan Anies turun, Prabowo naik. Indikator politik Indonesia mencatatkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengalami kondisi stagnasi dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengalami kenaikan, sementara itu Anies Baswedan justru semakin melemah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan dalam simulasi 3 nama calon presiden atau Capres 2024, suara Ganjar masih tertinggi dengan angka 36,8%, disusul Prabowo 27%, Anies 26,8%, dan 9,4% suara lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Ganjar meskipun di peringkat pertama, itu juga tidak terlalu besar. Bahkan dalam beberapa bulan pun cenderung mengalami stagnasi. Pak Prabowo yang awalnya dianggap tinggal menunggu waktu untuk terlampar dalam persaingan, ternyata kompetitif lagi di beberapa bulan terakhir, kata Burhanuddin dalam acara daring pada Minggu 26 Maret. Sementara itu, apabila melihat grafik survei indikator politik dalam 5 bulan terakhir, elektabilitas Ganjar masih belum stabil. Pada Oktober 2022, elektabilitasnya tembus di angka 35,1%.
Kemudian turun menjadi 33,9% pada November 2022. Pada Desember 2022, elektabilitas kembali naik menjadi 35,8%. Lalu elektabilitas naik lagi menjadi 37,4% pada Februari 2023, tapi kemudian turun menjadi 36,8% pada Maret 2023. Sementara Prabowo Subianto 26,3% pada Oktober 2022, kemudian turun menjadi 23,9% pada November 2022, naik menjadi 26,7% pada Desember 2023, lalu turun pada Februari 2023 menjadi 24,1% dan naik menjadi 27% pada Maret 2023. Sedangkan Anies mendapatkan 28,3% pada Oktober 2022 dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 32,2% pada November 2022. Kemudian turun menjadi 28,3% pada Desember 2022, naik menjadi 29,4% pada Februari 2023 dan kembali turun menjadi 26,8% pada Maret 2023. Mas Anies yang sempat mendapatkan momentum setelah dicapreskan Nasdem, bahkan mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat dan PKS, ternyata malah melemah, kata dia. Adapun temuan survei nasional ini dilakukan selama periode Februari sampai dengan Maret 2023. Responden survei merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu. Responden survei terpilih diwawancarai secara tatap muka dan berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Kemudian, penarikan sampel survei menggunakan metode multistage random sampling. Dalam periode 9 sampai 16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel sebesar 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei dalam periode 12 sampai 18 Maret 2023, jumlah sampel sebanyak 18 orang dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 18 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.